Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana kumaha dan hamang sadayana. Mugi urang diparingi sehat walafiat. Nah, dinten ieu ibu bade ngajarkeun pengajaran bahasa Sunda. Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapendak deui sareng Ibu dina pembelajaran bahasa Sunda dinten ieu urang diajar kalimat aktif jeung kalimat pasif. Hari ini kita akan belajar kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, sateuacan belajar, yuk urang kawitan ku baca doa. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa. Anak-anak, sebelum kalian mempelajari kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Sunda, mari sebelumnya kita lihat unsur-unsur kalimat. Dina bahasa Sunda, teu jauh beda sareng bahasa Indonesia. Unsur kalimah di bahasa Sunda nyaeta aya 4. Dalam bahasa Sunda tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Dalam kalimah Sunda mempunyai 4 unsur kalimah. Anu kahiji jejer. Dalam bahasa Indonesia disebut subjek. Anu kadua caritaan. Dalam bahasa Indonesia disebut predikat. Anu katilu udagan. Dalam bahasa Indonesia disebut objek. Dan yang terakhir unsur kalimah yang ada yaitu keterangan atau dalam bahasa Indonesia disebut keterangan. Baik anak-anak, setelah kalian mengetahui unsur-unsur kalimah dalam bahasa Sunda, mari kita mulai pembelajaran kalimah aktif dan kalimah pasif. Kalimah dibagi menjadi aktif dan kalimah pasif. Nah, anak-anak, mari kita lihat apa itu kalimah aktif dan apa itu kalimah pasif. Kalimah aktif yaitu kalimah aktif nyaeta kalimah anu subjekna ngalakukeun pagawean. Kalimah aktif yaitu kalimah yang subjeknya atau jejerna melakukan pekerjaan atau melakukan sebuah pekerjaan. Lalu kita lihat kalau kalimah pasif mangrupakeun kalimah anu subjekna dikeunaan pagawean. Kalimah pasif merupakan kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Lihat contoh pertama. Dalam kalimat aktif, Bapak nyandak tas. Bapak termasuk ke dalam jejer atau subjek. Nyandak termasuk ke dalam caritaan atau predikat. Dan tas disebut objek. Nah, bagaimana kalau kita sudah merubah ke dalam kalimat pasifnya? Mari kita lihat. Tas dicandak ku Bapak. Tas objek seperti hal. Lihat, di sini tas adalah objek. Dicandak caritaan ku Bapak jejer atau subjek. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah mulai paham dengan kalimah aktif dan kalimah pasif? Baik, kita lihat contoh yang lainnya.
emak nilepan anggoan. Ibu merapihkan pakaian. Ibu di sini sebagai apa? Iya, dia sebagai jejer atau subjek. Nilepan di sini, nilepan adalah caritaan. Lalu anggoan adalah pakaian. Dia sebagai objek. Ada lagi Umar maca buku. Umar membaca buku. Lalu yang keempat, Risma sasapu di buruan imah. Risma menyapu di halaman rumah. Jejer, caritaan, apa ini? Objek dan keterangan. Dudung nuju ngantosan Pak Somad. Nah, sekarang ini adalah merupakan contoh kalimat aktif. Mari kita lihat bila sudah dirubah ke dalam kalimat pasif. Mari kita lihat. Yang emak nilepan anggoan. Di sini perubahannya anggoan ditilepan ku emak. Tadi anggoan sebagai apa? Iya, anggoan sebagai objek. Nah, objeknya di sini menjadi paling awal. Lalu kedua ditilepan. Ada perubahan anak-anak? Iya, perubahannya di mana objeknya jadi lebih didahulukan di awal, kemudian subjeknya atau jejernya di belakang. Ya. Lalu yang kedua, Umar maca buku. Lalu kalimat pasifnya, buku dibaca ku Umar. Kemudian kalimat aktif yang berikutnya, Risma sasapu di buruan imah. Kalimat pasifnya, buruan imah di sapuan ku Risma. Lalu yang contoh terakhir, Dudung nuju ngantosan Pak Somad. Kalimat pasifnya, Pak Somad nuju di antosan ku Dudung. Nah, anak-anak, sampai di sini, apakah kalian paham dengan kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Sunda? Mudah-mudahan paham ya. Setelah kalian memahami, silahkan kalian catat yang pentingnya, salin ke buku tulis kalian, dan nanti kerjakan tugas dari ibu di buku tulis kalian. Terima kasih. Dugi kadia pembelajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan ilmuna manfaatnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.